Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau jadi remaja tuh nggak semudah yang orang dewasa? Bayangin, dari luar kayaknya kita cuma sekolah, nongkrong, main media sosial. Tapi di balik itu semua ada banyak banget drama. Tugas sekolah yang gak ada habisnya, teman yang tiba ghosting, sampai tekanan buat selalu terlihat sempurna di media sosial. Kadang semua itu bikin kita ngerasa capek banget. Tapi percaya nggak sih, masalah kayak gini sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Bedanya, kalau dulu nggak ada Instagram, ya mungkin mereka galau soal hal lain. Tapi ada satu filsuf keren yang punya solusi buat semua ini, Epictetus. Dia ngajarin kita gimana cara hidup lebih santai, lebih damai, dan gak gampang baper sama hal-hal yang gak penting. Yuk, kita bahas beberapa masalah remaja zaman sekarang dan gimana ajaran Epictetus bisa bantu kita ngatasinnya. Yang pertama, media sosial, tempat pamer atau tempat insecure. Pernah nggak kalian scroll Instagram, TikTok, atau Snapchat, terus melihat orang lain kayaknya hidupnya sempurna banget? Ada yang lagi liburan ke Bali, ada yang punya barang branded, ada yang pacarnya cakep banget. Sementara kalian lagi di rumah, pakai baju tidur, kerjain tugas. Rasanya kayak, kok hidup gue nggak kayak mereka ya? Media sosial emang bikin kita gampang ngerasa insecure. Epictetus bilang, kamu nggak bisa kontrol apa yang orang lain lakukan, tapi kamu bisa kontrol gimana kamu ngelihatnya. Jadi, jangan bandingin hidupmu sama orang lain, apalagi cuma dari apa yang mereka posting. Ingat, yang mereka tunjukin itu cuma bagian terbaik dari hidup mereka. Nggak ada yang mau upload momen mereka lagi stres atau galau kan? Tips practice. Pertama, kalau merasa insecure, coba unfollow akun-akun yang bikin kamu nggak nyaman. Kedua, batasi waktu scrolling media sosial. Nggak ada salahnya rehat sejenak buat fokus ke diri sendiri. Ketiga, tulis 3 hal yang kamu syukuri hari ini. Fokus ke apa yang kamu punya, bukan yang kamu nggak punya. Yang kedua, drama teman tiba-tiba berubah atau ghosting. Punya teman yang tiba-tiba berubah itu sakit. Dulu akrab banget, tiba-tiba dia ngejauh tanpa alasan. Atau lebih parah, dia malah ngomongin kamu di belakang. Rasanya kayak dikhianatin. Apalagi kalau kamu udah percaya banget sama dia. Epictetus ngajarin kita, kamu gak bisa kontrol gimana orang lain bertindak, tapi kamu bisa kontrol gimana kamu ngeresponsnya. Kalau temanmu tiba-tiba berubah atau ghosting, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Bisa jadi itu bukan salah kamu. Fokus aja sama apa yang masih kamu punya, yaitu diri sendiri. Tip practice. Pertama, kalau memungkinkan, coba tanya langsung ke temanmu kenapa dia berubah. Kadang komunikasi bisa menyelesaikan kesalahpahaman. Kedua, kalau dia udah gak mau berteman lagi, gak apa-apa. Kamu layak punya teman yang benar-benar peduli sama kamu. Ketiga, jangan takut buat cari lingkungan pertemanan baru. Teman baik itu gak cuma satu. Yang ketiga, ekspektasi orang tua harus jadi anak yang sempurna. Pernah nggak kamu merasa kalau orang tua tuh kadang nggak ngerti kamu? Mereka pengennya kamu jadi anak yang sempurna, nilai bagus, aktif di sekolah, dan bisa bikin mereka bangga. Tapi nyatanya, nggak semua orang punya kemampuan yang sama. Kadang kita udah usaha keras, tapi masih aja dianggap kurang. Epictetus bilang, tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin dalam hal yang bisa kita kendalikan, bukan memikirkan hasil akhirnya. Maksudnya, selama kamu udah berusaha yang terbaik, itu udah cukup. Kalau orang tua belum puas, itu di luar kendalimu. Tips practice. Pertama, bicara baik sama orang tua. Jelasin apa yang kamu rasakan, biar mereka ngerti sudut pandangmu. Kedua, fokus ke apa yang bisa kamu lakukan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ketiga, ingat, hasil itu penting, tapi proses juga nggak kalah penting. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan itu berarti. Yang keempat, overthinking. Pikiran berantakan, susah fokus. Kadang, pikiran kita bisa ribet banget. Kita overthinking soal masa depan. Kayak, gimana kalau aku gagal masuk kuliah? Atau apa aku bakal sukses nanti? Akhirnya, kita jadi nggak bisa menikmati hidup sekarang. Epictetus ngajarin kita buat fokus ke masa sekarang. Jangan buang energi untuk khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Masa depan itu nggak bisa kamu kontrol, tapi apa yang kamu lakukan hari ini bisa bantu kamu menuju ke sana. Tips practice. Pertama, setiap kali overthinking, tarik napas dalam dan tanyakan ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk mengurangi kekhawatiran ini? Kedua, tulis semua kekhawatiranmu di buku. Kadang, melihatnya dalam bentuk tulisan bikin kamu sadar kalau nggak semuanya perlu dipikirin terlalu dalam. Ketiga, meditasi atau latihan mindfulness juga bisa bantu pikiranmu lebih tenang. Yang kelima, percintaan, sakit hati,
dan susah move on. Pacaran itu nggak selalu indah. Kadang kita ngerasa sakit hati karena diselingkuhin, ditinggalin, atau bahkan dicuekin. Move on pun rasanya berat. Apalagi kalau kamu udah sayang banget sama dia. Epictetus bilang, jangan bergantung pada orang lain untuk kebahagiaanmu. Kalau hubunganmu berakhir, ingat bahwa kamu tetap punya kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan hidupmu terhenti cuma karena satu orang. Tips practice. Pertama, alihkan fokusmu ke hal-hal yang bikin kamu bahagia, seperti hobi atau kegiatan baru. Kedua, jangan ragu buat curhat ke teman atau orang yang kamu percaya. Kadang, ngobrol bisa bantu kamu merasa lebih lega. Ketiga, ingat, move on itu proses. Gak apa-apa kalau butuh waktu, asal kamu gak menyerah untuk bangkit. Jadi, teman-teman, hidup remaja memang penuh tantangan. Tapi, kalau kita belajar dari ajaran Epictetus, ada satu hal yang harus kita ingat. Kita nggak bisa kontrol semua hal, tapi kita selalu punya kendali atas cara kita meresponsnya. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan, seperti pikiran, tindakan, dan perasaanmu sendiri. Lepaskan hal-hal yang di luar kendalimu. Kalau kamu lagi galau, stres, atau merasa dunia nggak adil, coba tarik napas. Dan ingat, kamu punya kekuatan buat memilih gimana caramu menghadapi hidup. Jangan lupa buat nikmatin perjalanan ini, karena hidup nggak selalu harus sempurna untuk jadi bermakna. Yang keenam, bullying, jadi korban, atau takut melawan. Banyak remaja yang jadi korban bullying, baik secara langsung di sekolah, atau secara online cyberbullying. Kata-kata kasar, hinaan, atau perlakuan buruk dari orang lain bisa bikin kamu kehilangan rasa percaya diri. Kadang, kamu merasa takut melawan atau bingung harus ngapain. Solusi ala Epictetus. Epictetus bilang, hal-hal buruk yang orang lain lakukan bukan tentang dirimu, tapi tentang mereka. Jangan biarkan tindakan orang lain menentukan bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu berharga, apapun yang orang lain katakan. Tips practice. Pertama, jangan diam. Jika kamu merasa dibully, laporkan ke guru, orang tua, atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Kedua, ingat, perkataan mereka bukan cerminan dirimu. Fokus pada apa yang kamu suka dari dirimu sendiri. Ketiga, cari teman-teman yang benar-benar mendukungmu. Lingkungan yang baik bisa bikin kamu lebih kuat. Yang ketujuh, merasa tidak punya arah, bingung tentang masa depan. Banyak remaja yang bingung mau jadi apa di masa depan. Pilihan jurusan kuliah, karier, atau mimpi besar terasa seperti beban berat. Kadang, kamu ngerasa takut salah jalan atau nggak punya bakat sama sekali. Solusi ala Epictetus. Epictetus percaya, kamu nggak harus tahu semuanya sekarang. Fokuslah pada langkah kecil yang bisa kamu ambil. Masa depan nggak akan langsung jelas. Yang penting, kamu terus bergerak dan belajar. Tips practice. Pertama, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Nggak apa-apa kalau kamu belum tahu apa yang kamu inginkan. Kedua, eksplorasi minat dan bakatmu. Coba berbagai kegiatan atau proyek kecil untuk mencari tahu apa yang kamu suka. Ketiga, ambil keputusan berdasarkan apa yang bisa kamu kendalikan saat ini, bukan berdasarkan ketakutan. Yang kedelapan, rasa insecure tentang penampilan. Remaja sering merasa nggak percaya diri dengan penampilan mereka. Terlalu kurus, terlalu gemuk, kulit nggak mulus, atau merasa kurang menarik. Ditambah lagi, standar kecantikan di media sosial bikin kita semakin ngerasa nggak cukup baik. Epictetus bilang, nilai sejati seseorang ada di dalam dirinya, bukan di luarnya. Fokuslah pada hal-hal yang membuatmu unik dan berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Tip practice. Pertama, ingat, semua orang punya insecurities. Bahkan orang yang kamu anggap sempurna juga punya kekurangan. Kedua, rawat dirimu bukan untuk memenuhi standar orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Ketiga, tuliskan hal-hal yang kamu sukai dari dirimu, baik dari kepribadian maupun bakatmu. Yang kesembilan, rasa kesepian. Merasa nggak punya teman yang benar mengerti. Meskipun punya banyak teman di media sosial atau sekolah, kamu mungkin tetap merasa kesepian. Rasanya nggak ada yang benar-benar ngerti perasaanmu atau peduli sama kamu. Epictetus percaya kamu harus menjadi teman terbaik untuk dirimu sendiri sebelum mengharapkan orang lain mengisi kekosongan itu. Kesepian bisa diatasi dengan lebih mengenal dan mencintai dirimu sendiri. Tips practice. Pertama, luangkan waktu untuk mengenal dirimu. Lakukan hal-hal yang kamu sukai
tanpa harus bergantung pada orang lain. Kedua, cari teman dengan minat yang sama. Gabung ke komunitas atau organisasi yang sesuai dengan hobi atau passionmu. Ketiga, jangan takut untuk membuka diri. Kadang, kesepian muncul karena kita menutup diri dari orang lain. Yang ke-10, tekanan untuk dewasa lebih cepat. Kadang, kita merasa harus cepat-cepat dewasa, harus bisa ambil keputusan sendiri, bantu keluarga, atau bahkan kerja sambil sekolah. Semua tanggung jawab itu bikin kita ngerasa kehilangan waktu untuk menikmati masa remaja. Epictetus bilang, semua hal terjadi sesuai waktunya. Jangan terburu-buru. Hidup itu proses, dan setiap fase punya pelajaran yang berbeda. Nikmati perjalananmu, jangan merasa harus melompat terlalu jauh. Tips praktis pertama, prioritaskan apa yang benar-benar penting. Jangan memaksakan diri untuk melakukan semuanya sekaligus. Kedua, ingat, gak apa-apa meminta bantuan orang lain. Kamu gak harus menyelesaikan semuanya sendirian. Ketiga, luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin kamu bahagia. Hidup bukan cuma tentang tanggung jawab, tapi juga tentang menikmati momen. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Hidup remaja memang gak gampang. Banyak tekanan, banyak drama, dan kadang kita ngerasa kayak gak ada yang ngerti. Tapi ingat, kamu selalu punya kendali atas cara kamu menghadapi semua itu. Seperti yang Epictetus ajarkan, fokuslah pada apa yang bisa kamu kontrol dan lepaskan sisanya. Jadi, apapun masalah yang kamu hadapi, jangan menyerah. Kamu gak sendirian, dan kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Nikmati prosesnya, belajarlah dari setiap langkah, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetap semangat, ya.